Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Kang Dasep. Sebuah kisah yang berjudul Jual Musuh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Asep. Setidaknya itulah nama yang ingin aku gunakan untuk menceritakan kegilaan ini. Usiaku baru menginjak 30 tahun saat itu. Di saat pria lain sedang giat-giatnya membangun masa depan, aku justru sedang menggali liang lahatku sendiri. Aku terjerat utang yang jumlahnya sudah tidak masuk akal. Ini bukan lagi soal dikejar bank atau surat peringatan berwarna merah. Orang-orang yang mencariku adalah jenis manusia yang tidak punya kamus negosiasi di kepala mereka. Bagi mereka, nyawaku hanyalah jaminan yang bisa diambil kapan saja jika angka di kertas itu tidak kunjung lunas. Malam itu gerimis tipis membuat udara terasa lembab dan dingin. Aku duduk di pojok sebuah warung kopi yang remang-remang. Berhadapan dengan Ade, saudara jauhku yang berusia 40 tahunan. Ade adalah pria yang irit bicara, tapi sorot matanya selalu menyiratkan bahwa dia telah melihat sisi dunia yang seharusnya tetap tersembunyi. "Dek, aku sudah mentok," bisiku sambil meremas jemari yang gemetar. "Mereka sudah tahu rumah ibuku. Kalau minggu depan tidak ada uang, aku tidak tahu lagi harus lari kemana." Adik hanya diam. Ia menyesap kopi hitamnya yang pekat. Suara sendok kecil yang beradu dengan dinding gelas terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. "Dek," aku ragu sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Kamu pernah dengar soal pesugihan?" Gerakan tangan Ade terhenti. Uap kopi mengepul di depan wajahnya yang datar. Suasana warung mendadak sunyi, seolah dinding-dinding kayu di sekitar kami ikut memasang telinga. "Pesugihan yang mana, Sep?" tanyanya pelan. Suaranya berat dan serak. Yang tidak minta tumbal keluarga. Aku tidak mau gila dengan menumbalkan darah daging sendiri." Ade meletakkan gelasnya perlahan. Ia menatapku tajam, seolah sedang menakar seberapa besar nyali yang tersisa di dalam diriku. Setelah keheningan yang menyiksa, ia akhirnya membuka suara. "Ada. Namanya jual musuh." Darahku seakan berhenti mengalir. Istilah itu terdengar asing, namun sekaligus menawarkan harapan yang mengerikan. "Jual musuh?" "Iya." Ade condong ke depan, suaranya nyaris berbisik. "Bukan keluargamu yang mati, tapi orang-orang yang kamu benci, orang-orang yang menghambat hidupmu, mereka yang akan menggantikan posisimu di sana." Logika dan nuraniku berperang, tapi rasa takut akan kematian memenangkan segalanya. "Di mana tempatnya?" "Jawa Tengah, sebuah daerah terpencil di wilayah N." Matanya melirik ke arah pintu warung, memastikan tidak ada kuping lain yang mendengar. "Maharnya sekitar 5 juta." Aku tertawa. Sebuah tawa getir yang pecah di setelah keputusasaan. 5 juta, Dek? Jangankan 5 juta, untuk beli rokok sebatang saja aku harus memutar otak. Uang dari mana? Ade tidak menjawab lagi. Ia kembali pada kopinya, membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara malam yang semakin mencekam. Beberapa hari berlalu dengan teror yang semakin nyata sampai sebuah telepon masuk dari nomor Bandung. Itu Andri, rekan sejawatku. Suaranya di seberang sana terdengar hancur, nafasnya memburu seperti orang yang baru saja lolos dari kejaran maut. "Sep, gua kacau. Gua habis dipukuli di depan gang. Mereka bilang kalau besok tidak ada setor, tangan gua mau dipatahkan. Setelah itu, mereka bilang mau habisin gua." Mendengar keputusasaan Andri, memori tentang percakapan dengan adik mendadak berputar kembali di kepalaku. Jual musuh. "Dre, dengerin gua. Gue pernah dengar soal jalan keluar, tapi ini gelap, sangat gelap." "Apapun, Sep, apapun asal gue selamat."
teriaknya histeris. Pesugihan, jual musuh di Jawa Tengah. Hening. Cukup lama Andri terdiam di ujung telepon. Mungkin sedang menimbang harga dari sebuah nyawa, namun kehancuran finansial ternyata mampu melenyapkan iman seseorang dalam sekejap. Kalau itu beneran ada, gue mau coba. Gue yang bayar maharnya, ucap Andri mantap. Keesokan harinya aku kembali menemui adik di warung yang sama. Kali ini aku datang dengan kepastian. Dek, aku berangkat, uangnya sudah ada. Adik menatapku lama. Ada guratan prihatin sekaligus peringatan di wajahnya. Ia menarik nafas panjang. Kalau kamu sudah bulat, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum kita menginjakan kaki di sana. Apa? Adik mencondongkan tubuh. Bau tembakau dan kopi hitam tercium kuat dari nafasnya. Siapkan 9 foto orang yang kamu anggap musuh. Harus 9, Sep. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 9 foto, 9 nyawa. Malam itu juga aku menelpon Andri. Suaraku bergetar saat menyampaikan syarat terakhir itu. Ndri, syaratnya cuma satu. Kita harus bawa 9 foto korban, 9 musuh kita. Hanya suara nafas berat Andri yang terdengar di ujung telepon. Di balik kegelapan kamar, aku mulai membayangkan wajah-wajah yang akan aku serahkan pada kegelapan. Malam sebelum keberangkatan, langit terasa lebih berat dari biasanya. Aku melangkah menuju rumah adik dengan perasaan yang tidak menentu. Lampu teras rumahnya yang berwarna kuning pucat tampak berkedip-kedip, seolah-olah arus listrik di sana sedang sekarat. Aku mengetuk pintu kayu yang sudah mulai melapuk itu. Pintu terbuka sedikit, mengeluarkan derit panjang yang memilukan. Adik muncul dengan kaos oblong kusam dan sarung yang melilit pinggangnya. Matanya yang cekung menatapku lurus, mencari sisa-sisa keraguan di wajahku. Sep, malam-malam begini ada apa? Suaranya datar, nyaris tidak terdengar. Aku cuma mau kasih tahu, Dek. Besok pagi kita berangkat, kataku tegas, meski hatiku menciut. Adik terdiam sejenak. Dia menarik nafas panjang menghirup udara malam yang lembab. Sudah siap semuanya? Foto-fotonya sudah kamu kumpulkan? Aku mengangguk pelan. Di dalam sakuku, amplop coklat berisi 9 lembar foto itu terasa seperti bara api yang membakar kulit paha. Adik tidak bertanya lagi. Dia hanya mengangguk sekali, lalu menutup pintu tanpa kata perpisahan. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan 9 wajah di dalam amplop itu seolah menatapku dari kegelapan langit-langit kamar. Keesokan harinya perjalanan dimulai. Dari rumahku di ujung barat Jawa Barat, aku dan Andre harus berganti bis 2 kali. Di dalam bis yang pengap dan penuh sesak, aku merasa seperti narapidana yang sedang menuju tempat eksekusi. 6 jam perjalanan terasa seperti selamanya, hingga akhirnya kami menginjakan kaki di Cimindi, Bandung. Di depan sebuah rumah sederhana, sebuah sedan tua tahun 2002 berwarna kuning emas terparkir dengan angkuh. Warnanya yang mencolok tampak kontras dengan suasana hatiku yang mendung. Itulah mobil Andri. Masuk, kopi sudah siap, sambut Andri. Wajahnya pucat pasi, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa dia pun tidak tidur semalam. Kami duduk di ruang tamu yang temaram. Aroma kopi hitam yang kuat memenuhi ruangan, namun gagal mengusir rasa cemas yang menggelayut. Gue masih gak percaya, kita beneran mau ngelakuin ini, Sep, bisik Andri sambil mengadu kopinya dengan tangan gemetar. Gue takut, tapi gue lebih takut mati konyol di tangan penagih itu. Adik yang sejak tadi hanya menyimak tiba-tiba memotong dengan suara dingin. Kalian berdua sudah benar-benar siap dengan konsekuensinya. Ini bukan main-main. Sekali kalian melangkah masuk ke sana, tidak ada jalan untuk pulang dengan cara yang sama. Aku dan Andri hanya bisa saling pandang. Keheningan menyergap, hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti hitung mundur menuju bencana. Berangkat sekarang saja, kataku tiba-tiba memecah kesunyian. Aku melihat jam tanganku, pukul 3 sore. Kita menginap di dekat Pantai P saja, biar besok pagi kita sudah di lokasi. Andri memacu sedan kuningnya seperti kesetanan. Dia menyetir dengan tatapan kosong yang fokus ke aspal, melibas jalanan berliku menuju pesisir selatan. Angin laut mulai tercium, membawa aroma garam yang samar bercampur bau amis yang entah dari mana asalnya. Hanya dalam 3 jam kami sudah mendekati perbatasan pantai. Saat matahari mulai tenggelam,
menyisakan warna merah darah di cakrawala, adik menunjukkan sebuah titik di kegelapan. Nanti berhenti di warung depan itu sebelum Karang Nini, perintah adik. Ada siapa di sana, Dek? Tanya Andri tanpa menoleh. Mang Adul, dia satu-satunya orang yang bisa membawa kita masuk ke tempat itu. Tanpa dia, kita hanya akan berputar-putar di hutan sampai gila. Mobil berhenti di depan sebuah warung kayu yang tampak reot di pinggir jalan sepi. Pepohonan besar di sekitarnya seolah ingin menelan bangunan kecil itu. Aku turun merasakan angin laut yang menusuk hingga ke tulang. Assalamualaikum. Suaraku tertelan suara deburan ombak di kejauhan. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi lebih keras. Assalamualaikum. Hening. 5 menit, 10 menit. Suasana di sekitar warung itu terasa kian mencekam. Pohon-pohon tua di belakang warung seperti bergerak-gerak ditiup angin, membentuk bayangan hitam yang menyerupai tangan-tangan raksasa. Baru setelah hampir 15 menit, pintu kayu di samping warung berderit. Seorang wanita bertubuh tambun keluar sambil menggendong bayi yang sedang terlelap. Matanya nampak sayu dan kosong. Waalaikumsalam, maaf, tadi saya sedang memandikan anak di belakang. Ucapnya pelan, suaranya terdengar letih. Apa Mang Adul ada teh? Wanita itu menggeleng perlahan. Bapak sedang ke Ciamis, ada urusan mendadak katanya. Ade mendengus kesal. Loh, ke Ciamis? Padahal saya udah janjian. Katanya sebentar lagi pulang, Pak. Tunggu saja di belakang kalau mau. Wanita itu menunjuk ke arah belakang warungnya dengan dagunya. Di belakang warung itu kegelapan hutan tampak begitu pekat. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu kami di sana. Kalau mau ke air atau istirahat, di bawah ada kamar mandi dan balai buat duduk, ucap wanita itu sebelum menghilang ke dalam kegelapan warung. Kami melangkah menuruni tangga tanah yang licin menuju sebuah balai-balai bambu. Di bawah sana suasananya jauh lebih sunyi. Hanya ada suara angin laut yang menderu, memukul-mukul dedaunan pohon kelapa hingga terdengar seperti suara bisikan ribuan orang. Waktu terasa melambat seolah-olah jam dinding dunia telah berhenti berputar sejak kami menginjakan kaki di sini. 2 jam kami menunggu dalam kedinginan yang menusuk tulang. Langit mulai berubah warna menjadi ungu gelap, hampir hitam. Tiba-tiba suara raungan motor memecah kesunyian. Seorang pria turun dengan gerakan sigap. Sorot matanya tajam meski ia mencoba tersenyum ramah. Yang dari Kulon ya? Tanyanya, suaranya serak namun bertenaga. Adik langsung berdiri. Iya Mang. Pria itu adalah Mang Adul. Setelah mandi dan berganti pakaian dengan sarung serta peci yang nampak kusam, ia mengajak kami makan. Ayo makan dulu, istri saya sudah masak. Meski perutku terasa melilit karena lapar, ada rasa mual yang aneh di ulu hatiku. Namun kami tidak enak hati untuk menolak. Hidangan itu disajikan di atas meja kayu yang sudah mulai berjamur. Nasi hangat, ikan asin dan sambal terasi. Aroma terasinya begitu tajam, hampir menyengat. Kami makan dalam diam, hanya suara kunyahan dan denting piring yang mengisi ruangan temaram itu. Selesai makan, Mang Adul duduk bersila di balai-balai. Ia menyulut sebatang rokok kretek, asapnya menggumpal di udara yang lembab. Siapa yang mau ke Gua M? Tanyanya tanpa basa-basi. Kami bertiga, Mang. Sudah tahu syaratnya? 9 foto. Jawabku singkat sambil meraba tas yang tergeletak di sampingku. Mang Adul mengangguk pelan. Kepulan asap keluar dari hidungnya. Kita berangkat besok sore. Ritualnya harus malam hari. Nanti kita menyeberang pakai perahu. Ongkosnya 750.000. Sudah antar jemput. Andri menyela dengan suara yang sedikit bergetar. Mang, jujur saja, sudah ada yang berhasil. Mang Adul tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Dulu ada yang saya antar. Pulangnya dia bawa uang sekarung. Saya pun ikut kecipratan lumayan. Mendengar kata uang sekarung, mataku dan Andri seketika berbinar. Ketakutan kami sesaat kalah oleh bayangan tumpukan rupiah yang bisa melunasi semua hutang dan ancaman nyawa yang menghantui kami. Malam itu, Mang Adul mengantar kami ke sebuah kontrakan murah di sekitar Pantai P. Kamarnya luas namun pengap. Ada 3 kasur tipis yang digelar di lantai semen yang dingin. Lampu bohlam di langit-langit berkedip-kedip.
menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Di luar, suara ombak pantai P menghantam karang dengan dentuman yang keras, seperti suara palu raksasa yang sedang memaku peti mati. "Sep," bisik Andri di tengah kegelapan. "Menurut lu, ini beneran?" Aku menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur. "Gue juga nggak tahu, Andre. Tapi kita sudah sampai sejauh ini. Kalau berhasil, hidup kita berubah, Sep." Lanjutnya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Adik yang berbaring di pojok hanya berujar dingin. "Sudah, jangan banyak pikir, tidur." Tapi bagaimana bisa tidur? Di dalam tasku, 9 foto itu terasa seperti sedang bernafas. Aku merasa mereka memperhatikanku dari balik kain tas. Malam itu, aku hanya terlelap beberapa jam. Itu pun dipenuhi mimpi buruk tentang wajah-wajah yang tanpa mata. Pagi hari berlalu dalam kecemasan yang menggigit. Kami kembali ke warung Mang Adul pukul 2 siang. Matahari terasa sangat terik, namun udara di sekitar warung itu tetap terasa dingin. "Sudah siap?" tanya Mang Adul sambil mematikan rokoknya. Kami hanya mengangguk serentak. Pukul 4 sore kami mulai bergerak menuju dermaga kecil. Sedan kuning emas milik Andri melaju pelan melewati jalan-jalan sempit yang diapit oleh rimbunya pepohonan dan tebing karang. Di kejauhan, para nelayan mulai mendorong perahu mereka ke laut. Namun arah yang kami tuju berbeda. Kami menuju sebuah dermaga terpencil yang tersembunyi di balik teluk. Saat mesin mobil dimatikan, suara sunyi kembali menyergap. Di sana sebuah perahu kayu kecil bergoyang-goyang di atas air yang berwarna biru gelap, cenderung hitam. Bau amis laut terasa sangat menyengat di sini, lebih kuat daripada di pantai manapun yang pernah kukunjungi. "Ayo naik," ajak Mang Adul. "Sebentar lagi maghrib. Kita harus sampai di sana saat kegelapan benar-benar turun." Aku melangkah masuk ke perahu, merasakan goyangan air yang tidak stabil. Di depanku samudera luas membentang, menyimpan rahasia tentang Gua M yang akan segera kami tuju. Dermaga kayu itu tampak seperti kerangka raksasa yang mencuat dari pinggir laut. Di ujungnya sebuah perahu kayu tua bersandar, bergoyang-goyang malas dipermainkan ombak yang mulai meninggi. Catnya yang dulu entah warna apa kini hanya menyisakan guratan kelabu dan hitam akibat jamur dan garam. Seorang pria kurus dengan topi nelayan yang sudah koyak duduk diam di haluan. Matanya yang keruh menatap kosong ke arah cakrawala. "Barasmi," seru Mang Adul. Pria itu menoleh perlahan, gerakannya patah-patah seperti boneka kayu. "Oh, Mang Adul, jadi sekarang?" "Iya sekarang, ini tamu-tamunya." Mang Adul menunjuk ke arah kami. Begitu kakiku menginjak papan perahu, sebuah sensasi dingin yang ganjil menjalar dari telapak kaki hingga ke tengkuk. Perahu itu terasa sangat ringan, seolah-olah hanya selembar daun yang mengapung di atas samudra yang tidak berdasar. Aku duduk di sisi kanan, merapat ke arah Andri yang wajahnya sudah sepucat kertas. Suara mesin tua itu meledak, memuntahkan asap hitam yang menyesakan dada. Perahu mulai menjauh, dermaga pantai P mengecil, lalu perlahan hilang di telan kabut senja. Di depan kami hanya ada laut yang berubah warna menjadi gelap, seperti tinta yang tumpah. "Sep." Andri menyenggol lenganku, suaranya gemetar tertutup deru mesin. "Kalau nanti kita beneran pulang bawa uang sekarung, apa yang pertama kali lu lakuin?" Aku mencoba tersenyum meski rasanya hambar. "Gue cuma mau tidur nyenyak, Dri, tanpa perlu takut ada orang gedor pintu rumah gua malam-malam." Andri tertawa getir. "Gue mau bakar semua surat utang itu. Gue mau beli harga diri gue lagi." Mang Adul yang duduk di belakang dekat mesin hanya mengembuskan asap rokoknya ke udara. Adik tetap diam, matanya terpaku pada ombak yang memercik ke dalam perahu. 20 menit berlalu, daratan benar-benar lenyap. Di kejauhan sebuah bayangan hitam mulai muncul dari balik kabut. Sebuah pulau berbatu yang tampak seperti gigi taring yang mencuat dari dasar laut. Dinding karangnya tegak lurus, berwarna hitam legam dengan pepohonan yang tumbuh meranggas di atasnya. "Itu tempatnya," bisik Mang Adul. Suaranya terdengar berbeda sekarang, lebih rendah dan penuh rasa hormat. Langit di atas pulau itu nampak aneh. Di saat laut di sekeliling kami masih menyisakan rona jingga terakhir, langit di atas pulau itu sudah hitam pekat, seolah ada kubah kegelapan yang melindunginya dari cahaya matahari.
Nanti kalau sudah turun di sana. Barasim tiba-tiba berucap tanpa menoleh sedikit pun. Jangan banyak bicara. Jaga lisan. Jangan mengeluh. Kenapa, Bah? Tanya Andri penasaran. Barasim tetap diam. Tangannya kokoh memegang kemudi kayu. Mang Adul yang menyaut suaranya nyaris hilang ditelan angin kencang. Penghuni di sini tidak suka suara bising manusia. Lagi pula, kadang ada yang ikut naik perahu saat kita merapat. Tapi mata kalian tidak akan sanggup melihatnya. Andri langsung terbungkam. Ia merapatkan jaketnya. Matanya bergerak liar menatap ruang kosong di antara kami di atas perahu. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Rasanya seolah perahu ini tiba-tiba menjadi lebih berat. Seakan ada penumpang tidak kasat mata yang baru saja melompat naik. Perahu terus mendekat dan di sela-sela tebing karang yang menjulang, aku melihatnya. Sebuah lubang raksasa, mulut goa yang menganga lebar, hitam dan sunyi. Angin yang keluar dari dalam goa itu terdengar seperti suara nafas yang berat dan panjang. Itulah Goa M. Tempat di mana doa-doa kotor diserahkan dan nyawa musuh dijadikan alat tukar. Perahu perlahan melambat, mengarah ke sebuah celah kecil di antara batu karang tajam. Matahari tenggelam sepenuhnya, kegelapan mutlak mulai menyelimuti kami, dan di depan sana, misteri pesugihan itu sudah menunggu untuk dibuka. Kaki kami menghantam batuan karang yang licin dengan suara plak-plak yang bergema di tengah deburan ombak. Perahu Barasim tampak seperti bayangan hitam yang terombang-ambing di belakang kami. Begitu mesin perahu dimatikan, keheningan pulau ini terasa menulikan telinga. Tidak ada suara burung, tidak ada suara kehidupan, hanya deru angin yang melewati celah-celah karang, terdengar seperti rintihan panjang. Ikuti cahaya saya, jangan meleng, perintah Mang Adul. Cahaya senternya membelah kegelapan, menunjukkan jalan setapak yang nyaris tertutup semak berduri. Kami mendaki dalam diam. Tanah di bawah kaki kami terasa aneh, empuk, namun dingin, seperti berjalan di atas tumpukan daging. Setiap kali ranting kering patah terinjak, suaranya terdengar seperti tulang yang retak. Sep, tempat ini benar-benar tidak beres, bisik Andri, nafasnya tersengal. Bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang mencekik lehernya. Diam, Dre, fokus saja ke jalan, jawabku pendek. Aku sendiri tidak berani menoleh. Aku merasa ada mata-mata yang tidak terlihat sedang mengintip dari balik pohon-pohon besar yang bentuknya meliuk-liuk seperti orang kesakitan. 20 menit kemudian, sebuah rumah panggung berdiri kaku di tengah hutan. Di terasnya, sebuah bohlam kuning kusam bergoyang ditiup angin, melemparkan bayangan panjang yang menari-nari di tanah. Tok tok tok. Pintu terbuka. Seorang pria muda muncul, penampilannya yang jauh dari bayangan kuncen tua yang menyeramkan, tapi sorot matanya memiliki kedalaman yang tidak wajar, dingin dan kosong. Masuk, ucapnya singkat. Di dalam rumah aroma kemenyan yang samar bercampur bau kayu lapuk menyambut kami. Kami duduk melingkar di atas tikar pandan yang sudah mulai menghitam di bagian tepinya. Nama saya Kuncen di sini sekarang. Bapak sudah tidak ada. Baru 2 bulan lalu meninggal, katanya dengan suara datar. Tanpa sedikit pun ada duka, kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Berarti Kuncen tua itu baru saja pergi saat kami memutuskan untuk datang. Pria itu menyodorkan sebuah buku besar yang sampulnya terasa kasar, seperti kulit hewan yang dikeringkan. Saat aku menulis namaku, tanganku gemetar hebat. Asep, Jawa Barat. Tinta hitam di atas kertas itu seolah-olah menjadi tanda tangan kontrak yang tidak bisa dibatalkan. 9 foto sudah dibawa, tanyanya sambil menatap tajam ke arah tas coklatku. Sudah. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil dari kotak kayu tua yang diukir dengan motif aneh. Di dalamnya terdapat cairan kental berwarna gelap yang seolah bergerak sendiri saat terkena cahaya lampu. Ini minyak puli basalwa. Tanpa ini penghuni goa tidak akan menemui kalian. Kuncen itu menjelaskan dengan nada yang sangat tenang, seolah sedang menawarkan barang dagangan biasa. Harganya bervariasi. Yang paling rendah 4,5 juta, yang paling kuat 15 juta. Andri menyenggol lenganku. Wajahnya menunjukkan kalkulasi yang matang di tengah ketakutan. Yang 4,5 juta saja, ucapnya dengan suara serak.
Mahar di awal sudah habis banyak. Ini sisa uang yang kami punya. Kuncen itu hanya mengangguk tipis. Ia tidak memaksa, seolah ia tahu bahwa harga berapapun yang dibayarkan, sesuatu di bawah sana tetap akan meminta bayaran lebih nanti. Sekarang baru jam 9 malam. Ucap Kuncen itu sambil melirik jam dinding tua yang detaknya terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi itu. Ritual baru dimulai jam 11. Kalian punya waktu 2 jam untuk memantapkan hati. 2 jam. Kami duduk mematung di atas tikar itu. Mang Adul asik dengan rokok kreteknya. Adik memejamkan mata seolah sedang berdoa atau entah berkomunikasi dengan siapa. Sementara itu aku dan Andri hanya bisa saling pandang. Angin malam masuk melalui celah-celah dinding bambu, membawa aroma laut yang amis dan dingin yang tidak wajar. Di kejauhan suara ombak tidak lagi terdengar seperti air yang menghantam batu, melainkan seperti suara ribuan orang yang sedang berbisik di mulut goa. Jam 11 malam semakin dekat dan di dalam tasku 9 foto itu terasa semakin berat. Seolah mereka sudah tahu bahwa sebentar lagi nasib mereka akan diserahkan pada kegelapan di dalam goa M. Detik jam dinding di rumah kayu itu seolah berhenti tepat saat jarum panjang dan pendek bertemu di angka 12. Kuncen muda itu berdiri dengan gerakan yang kaku, seolah-olah ada kekuatan lain yang mulai menggerakkan tubuhnya. Sudah waktunya, ucapnya. Suaranya bukan lagi suara pria ramah yang tadi mengobrol dengan kami. Kini suaranya berat, parau, dan dingin. Andri bangkit dengan kaki yang tampak lemas. Aku meraba tasku memastikan 9 lembar foto itu masih di sana. Aneh, rasanya foto-foto itu kini seberat lempengan timah. Mang Adul tetap duduk di pojokan. Bayangannya memanjang di dinding kayu. Saya tunggu di sini, batas saya hanya sampai di pintu rumah ini, kata Mang Adul sambil menyulut rokoknya lagi. Ada gurat ketakutan yang coba ia sembunyikan di balik asap kreteknya. Kami melangkah keluar. Udara malam di luar bukan lagi dingin, tapi menusuk, seolah angin itu memiliki ribuan jarum kecil yang merobek kulit. Kuncen berjalan di depan. Senter besarnya membelah kegelapan hutan yang kini terasa lebih rapat dan mencekam. Setiap langkah kaki kami di atas daun kering terdengar seperti suara tulang yang patah. 10 menit yang terasa seperti berjam-jam. Kuncen berhenti di depan sebuah celah karang. Sudah sampai. Aku mengernyit. Mulut gua M itu kecil, hanya berupa celah sempit yang terhimpit di antara 2 dinding batu karang raksasa. Tampak seperti luka di tubuh pulau, namun aroma yang keluar dari sana sangat khas. Bau tanah basah, lumut, dan sesuatu yang manis namun busuk, seperti bunga Kamboja yang mulai layu. Tundukkan kepala, masuk satu persatu, perintah Kuncen. Begitu melewati celah sempit itu, jalanan langsung menukik tajam ke bawah. Aku harus berpegangan pada dinding goa yang licin dan berlendir. Tapi begitu kami sampai di dasar lereng tersebut, aku tersentak. Goa itu ternyata sangat luas, jauh lebih luas dari bayanganku. Cahaya senter Kuncen menyapu ruangan raksasa itu. Dindingnya berkilau karena kristal-kristal alami, namun di balik keindahan itu ada aura yang membuat jantungku berdegup tidak beraturan. Di tengah ruangan pertama terdapat sebuah batu datar yang nampak seperti meja altar. Kuncen mendekat, meletakkan tempat dupa dan sesajen yang entah sejak kapan sudah ada di sana. Ia menyalakan dupa kerucut. Asap putih tebal mulai meliuk-liuk di udara, memenuhi ruangan dengan aroma yang memabukkan sekaligus mencekam. Lalu Kuncen itu mulai merapal mantra. Suaranya bergema di dinding goa menggunakan bahasa Sunda kuno yang sangat berat. Iramanya naik turun, terdengar seperti nyanyian kematian yang memanggil sesuatu dari kegelapan yang lebih dalam. Suasana mendadak sunyi senyap. Bahkan suara ombak di luar pun tidak terdengar lagi. Hanya ada suara mantra dan desis asap dupa. Kuncen mengambil sebuah foto dari tangan kami, menyusunya sebentar di atas altar, lalu memberikannya kembali. Saat tanganku bersentuhan dengan lembaran foto itu, rasa dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku. Foto-foto itu tidak lagi terasa seperti kertas. Mereka terasa seperti kulit manusia yang dingin dan lembab. Pegang erat, jangan sampai jatuh, bisik Kuncen. Matanya kini tampak berbeda dalam keremangan cahaya senter. Sekarang kita masuk ke inti gua, ke tempat di mana dia menunggu.
Kami kembali berjalan menembus kegelapan yang lebih pekat. Semakin dalam kami melangkah, semakin aku merasa bahwa kami tidak lagi berada di dunia manusia. Kami sedang berjalan masuk ke dalam mulut sesuatu yang hidup, yang siap menelan kami bulat-bulat. Jangan pernah menyalakan lampu, apapun yang terjadi. Kalimat terakhir Kuncen itu menggantung di udara goa yang lembab. Aku melihat bayangan Kuncen yang semakin mengecil, tertelan oleh kelokan lorong batu. Cahaya senternya satu-satunya harapan visual kami. Perlahan memudar menjadi titik kecil, lalu senyap. Kegelapan yang datang kemudian bukanlah kegelapan biasa. Ini adalah kegelapan yang berat, yang seolah-olah memiliki massa dan menekan pori-pori kulit. Aku mengangkat telapak tanganku, tepat 1 senti di depan hidung, dan aku tidak melihat apa-apa. Kosong. Buta. Sep, lu masih di situ kan? Bisik Andri, suaranya bergetar hebat, terdengar sangat dekat di telinga kananku. Gua di sini, jawabku pelan. Aku masih merasakan bahu Andri bersentuhan dengan bahuku. Di sisi lain aku merasakan lengan Andri yang tegang. Kami duduk merapat membentuk barisan yang rapuh di tengah perut bumi. Suasana gua yang tadinya indah kini berubah menjadi neraka sunyi. Suara tetesan air yang tadinya terdengar menenangkan kini berubah menjadi suara langkah kaki yang mendekat dari segala arah. Setiap tetesan yang menghantam lantai goa seolah-olah bergaung di dalam tengkorak kepalaku. Aku meraba dupa kecil di tanganku. Benda itu terasa seperti satu-satunya pegangan hidup. 9 foto musuh itu terletak beberapa meter di depan kami, di atas altar batu yang kini tidak terlihat. Aku membayangkan wajah-wajah di foto itu. Apakah mereka saat ini sedang tidur nyenyak di rumah mereka? Ataukah mereka sedang merasa sesak nafas karena jiwa mereka sedang ditawar? Tiba-tiba telingaku menangkap sesuatu. Bukan suara air, bukan suara nafas Andri, tapi suara gesekan lembut di atas lantai batu. Seolah ada kain jarik yang diseret pelan di atas tanah lembab. Andri, lu denger itu? Bisikku nyaris tidak bersuara. Dengar apa? Andri balik berbisik. Nafasnya semakin memburu. Diam, potong Andri dengan nada rendah yang memerintah. Jangan bergerak, jangan bicara lagi. Kami mematung. Dalam kegelapan total itu, indera pendengaranku menjadi 10 kali lebih tajam. Suara gesekan itu berhenti tepat di depan tempat kami duduk. Lalu tercium aroma yang sangat kuat. Bukan lagi wangi dupa Kuncen, tapi bau anjir darah segar yang bercampur dengan bau tanah kuburan yang baru digali. Udara di sekitar kami mendadak menjadi sangat dingin. Sampai-sampai uap nafas kami terasa membeku. Aku merasa ada sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat tidak manusiawi, sedang berdiri tepat di depan kami, menatap kami dengan mata yang tidak butuh cahaya. Jantungku berdegup kencang. Suaranya seperti genderang perang yang beradu di dalam dada. Aku melirik ke arah jam tangan digital milikku yang sengaja aku tutupi dengan lengan jaket. Angka di sana berkedip lemah, menunjukkan pukul 23.55. 5 menit menuju tengah malam. 5 menit sebelum sesuatu itu menagih maksud kedatangan kami. Tanganku yang memegang dupa gemetar tidak terkendali. Aku merasa di kegelapan itu ada tangan-tangan dingin yang mulai merayap di sekitar tikar kami. Bukan tangan manusia, rasanya terlalu panjang, terlalu banyak, dan terlalu tajam. Sep, bakarnya sekarang? Tanya Andri dengan suara yang nyaris hilang karena ketakutan. Aku terdiam. Menunggu detik yang paling krusial di dalam kegelapan itu, aku sadar kami bukan lagi hanya bertiga. Ada tamu lain yang sudah datang lebih awal dari yang kami duga. Aku menatap pergelangan tanganku. Fosfor di jarum jam itu berpendar lemah, hijau pucat seperti mata kucing di tengah malam. 11.50 malam. 10 menit terakhir menuju pergantian hari terasa seperti berjalan di atas bara panas. Aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri yang beradu dengan nafas Andri yang pendek-pendek. Kami bertiga duduk mematung seperti patung-patung stalagmit yang ada di sekeliling kami. Aku menunggu, kami menunggu. Namun ketika aku melihat jam lagi, jarum panjangnya sudah bergeser melewati angka 12. Sunyi, benar-benar sunyi. Tidak ada genderang gaib, tidak ada jeritan, tidak ada kemunculan sosok mengerikan yang kami bayangkan. Hanya kegelapan yang tetap pekat dan aroma tanah yang menasi menusuk. Lah, ini belum ada juga.
Gumamku, suaraku menggantung di udara goa. Tidak ada jawaban dari kegelapan. Tiba-tiba memori tentang instruksi kuncen terlintas. Kalau jam 12 lewat belum ada yang datang, bakar dupanya. Dengan tangan gemetar aku meraba saku jaket. Jemariku menyentuh batang dupa yang kecil dan korek api gas. Cahaya api kecil itu meledak di tengah kegelapan, menyambar pupil mata kami yang sudah terbiasa dengan gelap. Wajah Andri nampak sangat pucat, matanya melotot ketakutan. "Sep, ngapain nyalain api? Kuncen bilang jangan ada lampu," desis Andri, suaranya panik setengah mati. "Terang Dre, ini perintah kuncen," jawabku pendek. Aku segera menyulut ujung dupa itu hingga bara merahnya menyala mantap. Aku meniup api kecil di korek. Goa kembali ditelan kegelapan, tapi kali ini berbeda. Sekarang ada satu titik merah kecil yang membara di tanganku. Bara itu tampak seperti mata tunggal yang merah membara, mengawasi kami dari pusat kegelapan. Asap dupa mulai merayap, baunya berbeda dengan dupa rumah kuncen tadi. Yang ini baunya lebih apek, seperti bau rambut yang terbakar. 1 menit, 5 menit, 10 menit, tetap tidak ada apa-apa. Rasa tegang yang tadinya memuncak perlahan mulai menguap, berganti dengan rasa lelah yang luar biasa. Tulang belakangku terasa kaku, rasa kantuk dan pegal mulai menyerang, melumpuhkan kewaspadaan yang sejak sore tadi kupasang erat-erat. "Gua rebahan dulu sebentar, badan gua remuk," bisikku pada bayangan di sampingku. Aku merebahkan tubuh di atas tikar pandan yang kasar. Aku menggeser tubuhku, merapat hingga lenganku bersentuhan dengan tubuh salah satu dari mereka. Aku tidak tahu apakah itu Ade atau Andri. Yang aku tahu, aku butuh merasakan kehadiran manusia lain agar tidak gila di tempat ini. Aku memejamkan mata, membiarkan bara merah dupa itu tetap menyala di tanganku yang tergeletak di samping kepala. Dalam keremangan kesadaran, aku mulai berpikir, apakah kami gagal? Ataukah jual musuh ini hanyalah isapan jempol belaka? Namun tepat saat aku hampir terlelap, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di dalam gua yang tadinya dingin mendadak terasa hangat, dan dari arah altar tempat 9 foto itu diletakkan, aku mendengar suara yang tidak seharusnya ada di sana. Serak, serak, serak. Suara kertas yang digeser satu persatu, seperti ada tangan yang sedang memilah-milah kartu di tengah malam. Kantuk yang tadi menggelayut seketika musnah ditelan guncangan keras di bahuku. "Sep, bangun Sep, bangun!" Suaranya sudah tidak menyerupai suara manusia, tapi seperti tarikan nafas yang tercekik. Aku tersentak duduk, jantungku seperti dipukul mati. "Apa? Ada apa, Andre?" "Sudah hadir," Ade yang menjawab. Suaranya sangat rendah, nyaris seperti desiran angin. Saat itulah aku menyadari keanehan luar biasa. Kegelapan mutlak yang tadi menyelimuti gua ini memudar, berganti dengan cahaya temaram yang entah dari mana asalnya. Cahaya itu bukan berasal dari lampu, tapi seolah-olah dinding gua itu sendiri yang memancarkan pendaran hijau pucat yang sakit. Lalu suara itu muncul. Suara itu berasal dari arah altar batu, suara rahang yang sangat kuat sedang meremukan sesuatu. Bunyinya basah, seperti daging yang robek dari tulangnya. Diikuti suara kunyahan yang berat dan menjijikan. Bau anyir darah mendadak memenuhi ruangan gua, membuat perutku mual seketika. Andri menepuk pahaku keras-keras. Jemarinya yang dingin mencengkeram kulitku. "Ayo Sep, kamu yang bicara, kamu yang punya urusan." "Gila loh, adik saja, adik yang lebih pengalaman," jawabku, suaraku bergetar hebat. Kami sempat saling dorong dalam ketakutan, sampai akhirnya aku sadar bahwa sesuatu di depan sana sedang menunggu. Dengan keberanian yang dipaksakan dari sisa-sisa nyali yang ada, aku membuka mulut. "Assalamualaikum, Mbah," hening. Suara kunyahan itu mendadak berhenti. Keheningan yang tercipta terasa lebih menyiksa daripada suara rahang tadi. Lalu dari kegelapan di balik altar sebuah suara bangkit. "Waalaikumsalam." Suaranya begitu berat, begitu dalam, dan memiliki getaran bass yang membuat tulang dadaku terasa bergetar. Itu bukan suara manusia, itu suara yang seolah-olah berasal dari ribuan tahun yang lalu, keluar dari tenggorokan yang besar dan berlendir. Bulu kuduku merinding hebat. Aku merasa tubuhku mengecil di hadapan suara itu. "Mbah, apakah sesajen sudah diterima?" Tanyaku setiap kata seolah ingin tersangkut di tenggorokan.
Iya cucuku, ada perlu apa kalian datang ke rumahku? Setiap kali ia berbicara, udara di sekitar kami terasa bergetar. Itu mbak, soal yang kami tuju. Kira-kira uangnya bisa kami bawa sekarang. Keheningan kembali menyergap. Aku merasa sepasang mata tidak kasat mata sudah menelanjangi jiwaku. Tunggu giliranmu cucuku. Entah dorongan gila dari mana, atau mungkin karena rasa putus asaku yang sudah mencapai ubun-ubun. Sisi usilku tiba-tiba muncul di saat yang paling tidak tepat. Mbah, kalau tidak bisa semua, bisa kasih DP dulu tidak? Kami lagi benar-benar butuh sekarang. Kataku mencoba setengah bercanda untuk menutupi rasa takut yang luar biasa. Andri menyikut lambungku dengan keras. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang murni. Gila lu Sep, jangan bercanda. Tapi aku tetap nekat. Iya mbah, sedikit saja dulu buat modal pulang. Seketika itu juga pendaran temaram di dinding gua padam. Cahaya itu hilang seperti disedot kembali ke dalam bumi. Gua kembali menjadi gelap gulita, lebih pekat dari sebelumnya. Mbah, mbah. Tidak ada jawaban. Suara rahang yang mengunyah tadi hilang, suara nafas berat itu hilang. Yang tersisa hanyalah suara deburan ombak di kejauhan yang kembali terdengar masuk ke dalam gua. Ini gimana? Kenapa malah hilang? Tanya Andri dengan suara panik. Nyalakan senter, cepat, perintah adik. Klik. Cahaya senter baterai kami membelah kegelapan. Kami bertiga langsung berdiri dan berlari kecil menuju altar batu. Begitu cahaya senter menyinari tempat sesajen itu, kami semua terhenti seketika. Jantungku serasa jatuh ke lantai gua. Botol minyak Polybasalwa yang tadi tertutup rapat kini sudah terbuka. Isinya berkurang drastis, menyisakan cairan hitam pekat yang berceceran di atas batu seperti bekas ludah yang amis. Tapi yang membuat kami benar-benar merinding adalah foto-foto itu. 9 foto musuh yang kami bawa. Kami keluar dari mulut gua seperti orang yang sedang melarikan diri dari maut. Lorong-lorong batu yang tadinya berkilau indah kini nampak seperti tenggorokan yang siap mengunyah kami jika kami berani menoleh ke belakang. Bau anyir darah itu seolah-olah menempel di baju kami. Tidak mau hilang meski diterpa angin laut yang kencang. Setiap langkah kaki di atas tanah lembab pulau itu terasa sangat berat. Kami tidak banyak bicara. Andri berjalan di depanku dengan nafas yang masih tersengal. Sementara adik menjaga barisan paling belakang dengan sikap yang waspada yang berlebihan. Di kepala kami hanya ada satu pertanyaan besar. Siapa atau apa yang tadi bicara dengan suara seberat itu? Begitu lampu kuning redup dari rumah Kuncen terlihat di balik pepohonan, ada rasa lega yang sedikit membasuh ketakutan kami. Kami naik ke tangga kayu dengan terburu-buru. Di dalam Mang Adul tampak meringkuk. Terlelap dalam saungnya, seolah tidak peduli dengan kengerian yang baru saja kami alami. Kuncen muda itu sedang duduk di dekat lampu minyak. Bayangannya di dinding kayu nampak besar dan diam. Begitu ia melihat wajah kami yang pucat pasi, ia hanya tersenyum tipis. Sudah selesai. Aku langsung tumpah. Kuceritakan semua kegilaan di bawah sana, tentang suara kunyahan daging yang mengerikan, tentang pendaran cahaya hijau yang ganjil, hingga keberanian konyolku saat meminta DP kepada sang penunggu yang berakhir dengan lenyapnya segala suara. Kuncen itu mendengarkan tanpa berkedip. Setelah aku diam, ia bangkit dan berjalan ke arah kotak kayu tua di sudut ruangan. Ia kembali membawa sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain mori kusam. Kalau sudah hadir dan menjawab, berarti dia sudah setuju, ucap Kuncen itu pelan. Biasanya hasilnya tidak diberikan di sana. Dia tidak suka pamer di rumahnya sendiri. Diantar? Maksudnya uangnya bakal dikirim? Ya, akan ada yang mengantar ke tempat kalian. Kuncen itu menyerahkan bungkusan itu ke tanganku. Begitu ujung kainnya kubuka sedikit, aku melihat jimat kecil yang dililit benang hitam pekat. Baunya sangat amis, seperti bau botol minyak Polybasalwa yang terbuka di gua tadi. Taruh ini di rumah yang kalian siapkan untuk menerima tamu. Tanpa ini pengantaran tidak akan sampai. Andri yang sejak tadi diam mulai terlihat bersemangat lagi. Matanya yang lelah kini memancarkan obsesi. Maksudnya uangnya bakal menumpuk sendiri di rumah, Kang? Kuncen itu hanya mengangguk pelan. Biasanya begitu, tergantung seberapa bersih niat dan syarat yang kalian bawa. Ada yang pernah langsung bawa dari gua? Tanya Andri lagi masih penasaran. Kuncen itu menggeleng.
Jarang. Tempat itu adalah tempat perjanjian, bukan tempat penyimpanan barang. Ade yang sejak tadi menyimak dengan dahi berkerut akhirnya bertanya, "Yang berhasil apa benar-benar nyata hasilnya? Maksud saya bukan hanya ilusi." Kuncen itu menatap Ade, lalu beralih padaku dan Andri. Sorot matanya mendadak menjadi sangat dingin. "Yang datang ke sini banyak sekali. Ribuan orang selama bapak saya menjaga tempat ini." Ia berhenti sejenak membiarkan suara jangkrik mengisi kesunyian. "Dan yang berhasil, saya lihat sendiri." "Pernah lihat yang benar-benar kaya?" Salah Andri cepat. "Dulu saat bapak saya masih hidup." Kuncen itu mulai berkisah, suaranya seperti bisikan. "Ada orang yang pulang dari sini dalam keadaan hancur seperti kalian. Tapi beberapa minggu kemudian dia datang lagi, bukan dengan bis atau berjalan kaki menembus hutan." Ia mendekatkan wajahnya ke arah kami. "Dia datang membawa mobil baru yang mengkilap. Dia datang hanya untuk mengucap terima kasih dan memberi sedekah untuk tempat ini." Kami bertiga terdiam. Bayangan mobil baru, utang yang lunas, dan hidup mewah mendadak memenuhi kepala kami, menyingkirkan rasa takut akan suara rahang yang mengunyah daging tadi. Kami tidak sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar gratis, apalagi jika yang memberikan adalah sesuatu yang bersembunyi di dalam gua M. "Sekarang, kalian harus segera meninggalkan pulau ini sebelum matahari benar-benar naik. Dia tidak suka ada orang yang berlama-lama setelah perjanjian dibuat." "Kalau yang langsung dapat uang di tempat?" Tanyaku lagi, masih dihantui rasa penasaran yang tidak kunjung padam. Kuncen itu tertawa kecil. Suara tawa yang hambar dan terdengar kering di tenggorokannya. "Itu jarang sekali, cucuku. Dia lebih suka melihat seberapa besar kesungguhan kalian menyiapkan tempat untuk menerima pemberiannya." Ade yang sejak tadi tampak paling waspada menyela dengan nada sangsi. Kalau tidak berhasil bagaimana?" Kuncen itu hanya menatap Ade dengan mata yang tidak berkedip. "Biasanya ada sebabnya, entah niat yang goyah atau pantangan yang dilanggar tanpa sadar." Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara minyak yang sesekali menutup kecil. Tiba-tiba suara gesekan kain di pojok ruangan memecah kesunyian. Mang Adul menggeliat, terbangun dari tidurnya yang tampak begitu pulas, seolah ia sudah terbiasa dengan energi gelap di rumah ini. "Sudah selesai, A?" tanya Mang Adul sambil mengucek matanya yang merah. "Iya, Mang, sudah." "Mau langsung pulang atau bagaimana?" "Langsung saja, Mang," jawabku tanpa ragu. Meski ada sepercik rasa kecewa karena tidak membawa pulang sekarung uang, malam itu juga harapan akan pengantaran gaib itu masih membara di kepalaku. Mang Adul bangkit, merapikan sarungnya. "Saya ke pinggir pantai dulu sebentar. Di sini blind spot, dekat daerah penjara. Sinyalnya ketat sekali. Saya mau telepon orang perahu buat jemput." Ia melangkah keluar, menghilang ke dalam kegelapan hutan yang kini tampak seperti tembok hitam raksasa. Kami bertiga duduk mematung bersama Kuncen muda itu. Ia hanya diam, tangannya sibuk merapikan botol-botol minyak yang tersisa. Suasana terasa sangat kaku. Kami merasa seperti orang asing yang sudah tidak diinginkan lagi di sana. 10 menit kemudian, Mang Adul kembali. "Sudah, jemputan sudah berangkat. Ayo, jangan sampai ketinggalan." Kami langsung menyambar tas masing-masing. Di dalam tasku, jimat yang dibungkus benang hitam itu terasa berdenyut, seolah-olah memiliki detak jantung sendiri. Kami berpamitan pada Kuncen, yang hanya membalas dengan anggukan tanpa kata-kata. Pukul 2:30 dini hari, kami mulai memenuhi jalan setapak menuju dermaga. Namun perjalanan pulang ini jauh berbeda. Hutan yang tadi sore nampak indah dengan stalaktit guanya, kini berubah menjadi rimba yang penuh ancaman. Angin laut tertiup sangat kencang, membuat dedaunan pohon kelapa liar bergesekan dengan suara nyaring, seperti ribuan orang yang sedang berbisik-bisik menghujat kami. Langkah kaki kami dipercepat. Andri berada di depanku, bahunya tampak tegang, tapi yang paling membuatku tersiksa adalah perasaan itu. Perasaan sedang diawasi, bukan diawasi dari jauh, tapi seolah ada sesuatu yang sedang berjalan tepat satu langkah di belakangku. Setiap kali aku menoleh, yang kutemukan hanyalah kegelapan yang padat dan bayangan pohon-pohon yang meliuk seperti raksasa yang sedang mengintai. Namun begitu aku menghadap ke depan, aku mendengar suara dahan yang patah di arah belakang. Krek. Aku terhenti.
Andri dan Ade ikut berhenti. "Dre, lu denger?" bisikku. Suaraku hampir hilang. Andri tidak menjawab, ia hanya mengangguk dengan gerakan patah-patah. Wajahnya yang tersorot senter nampak begitu ketakutan sampai air mukanya berubah jadi aneh. "Jangan menoleh lagi," desis Ade. Suaranya sangat rendah. "Apapun yang kalian rasakan di pundak kalian, jangan pernah menoleh. Jalan terus." Kami hampir berlari sekarang. Bayangan 9 foto yang tadi kami jual terus terngiang di kepalaku. Apakah mereka sekarang sedang ditagih, ataukah sesuatu dari gua tadi sebenarnya sedang ikut bersama kami, memastikan bahwa kami benar-benar pulang untuk menyiapkan tempat bagi pemberiannya. Teror yang sebenarnya bukan di dalam gua, tapi di sini, di jalur setapak menuju pantai ini, di mana kami merasa tidak lagi hanya bertiga dan berjalan kembali menuju perahu. Perjalanan pulang di atas perahu Bah Rasim terasa seperti melewati lorong waktu yang tidak berujung. Lautan yang hitam legam di bawah kami seolah menyembunyikan ribuan tangan yang siap menarik kami kembali ke dasar. Kami mendarat di daratan pantai P dalam bisu yang sempurna. Begitu sampai di samping sedan kuning milik Andri, aku menyerahkan bungkusan kecil berisi jimat berbenang hitam itu kepadanya. "Ri, lu yang simpan saja," kataku dengan suara serak. Andri mengangguk tanpa ragu. Sebagai orang yang membiayai seluruh ritual dan minyak Puliba Salwa, ia merasa benda itu memang haknya. Kunci menuju kekayaan yang dijanjikan. Kami tidak menyadari bahwa dengan menyerahkan benda itu, aku dan Ade baru saja memberikan jangkar bagi entitas Goa M untuk menetap di hidup Andri. Perpisahan kami di Bandung pagi itu penuh dengan tawa kecil yang dipaksakan. "Jangan lupa bagi 2 kalau sudah cair, Andre," candaku, namun tawa itu tidak tertahan lama. Langkah di lorong tengah, telepon pertama dari Andri datang saat tengah malam. Suaranya bukan lagi suara teman yang kukenal, melainkan suara orang yang sedang berada di ambang kegilaan. "Sep, ada yang jalan di rumah gua, seperti kaki yang diseret." Aku mencoba melogika, menganggap itu tikus atau tetangga, tapi ketika suara tok 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 terdengar langsung lewat sambungan telepon, jantungku berhenti berdetak. Andri sendirian dan pintu kamarnya diketuk oleh sesuatu yang tidak memiliki tangan manusia. Minggu kedua dan ketiga, teror itu bermutasi. Rumah Andri kini dipenuhi bau dupa yang menyengat, bercampur aroma anyir daging busuk sama seperti aroma saat sang mbah muncul di gua. Andri mulai melihat bayangan hitam yang berdiri tegak di sudut dapur. Setinggi langit-langit, dia mematung menatapnya. Saat aku menjenguknya ke Bandung di bulan kedua, aku nyaris tidak mengenalinya. Andri sudah seperti mayat hidup, matanya cekung, pipinya tirus, dan tangannya gemetar hebat. "Sep, dia duduk di situ kemarin," tunjuknya ke kursi kayu kosong di ruang tamu. "Hitam, besar, matanya merah. Dia cuma duduk diam sambil menatap gua." Rumah itu terasa sangat dingin. Sebuah dingin yang tidak berasal dari cuaca, melainkan dingin yang menyedot energi kehidupan dari siapapun yang ada di dalamnya. Bulan ketiga menjadi puncak kengerian. Sesuatu itu tidak lagi hanya tinggal di rumah, tapi mulai mengikuti Andri ke dalam sedan kuningnya. Malam itu di bawah temaram lampu jalan yang berkedip, Andri sedang menyetir pulang. Saat ia melirik ke arah kaca spion tengah, ia melihat sosok itu. Di kursi belakang mobilnya, sosok makhluk berbulu hitam lebat duduk memenuhi ruang kabin. Mulutnya bergerak-gerak mengeluarkan suara krek-krek-krek, seolah sedang mengunyah tulang dan daging segar. Andri membanting setir, hampir menewaskan dirinya sendiri di pembatas jalan saat ia menoleh dengan jantung yang mau copot. Kursi itu kosong, namun bau amis darah tetap tertinggal di jok mobilnya. "Sep, dia muncul lagi," rintih Andri di telepon suatu malam. Suaranya terdengar sangat pasrah. Aku mencoba memberikan harapan palsu yang terakhir. "Mungkin itu tanda, Ri. Mungkin dia sedang bekerja menyiapkan uang untuk lu." Hening panjang terjadi di ujung telepon. Andri menghela nafas yang terdengar seperti rintihan kematian. "Kalau benar dia bekerja untuk gua, Sep, kenapa gua malah merasa sedang sekarat? Kenapa setiap hari gua merasa ada bagian dari arwah gua yang dikunyahnya?" Aku terdiam, kalimat itu mengunci mulutku rapat-rapat.
9 foto musuh yang kami bawa, minyak yang kami beli, dan jimat yang disimpan. Andri, itu bukan sekedar media. Itu adalah undangan bagi kegelapan untuk berpesta di hidup kami. Teror itu hanya menimpa Andri karena tanda itu ada padanya. Tapi aku dan adik pun tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku menutup mata di malam hari, aku selalu mendengar suara kunyahan itu di telingaku. Kami berangkat ke Pulau N mencari kekayaan, tapi yang kami bawa pulang adalah sesuatu yang lebih mahal dari uang manapun. Sebuah bayangan yang tidak akan pernah berhenti mengikuti selama jimat itu masih tersimpan. Dan selama sesuatu dari Gua M masih lapar akan bagian selanjutnya dari perjanjian itu. Sore itu langit Bandung nampak kelabu saat sebuah sedan kuning tua berhenti di depan rumahku. Pintu mobil terbuka pelan, dan dari dalamnya keluar sesosok pria yang nyaris tidak lagi kukenali sebagai Andri. Dia berjalan terseok-seok, tubuhnya yang dulu tegap kini hanya tinggal kulit dan pembungkus tulang. Pipinya cekung ke dalam dan sepasang matanya nampak seperti 2 lubang hitam yang hampa. Tanpa cahaya, tanpa harapan, setiap beberapa langkah ia berhenti untuk batuk hebat hingga tubuhnya terguncang-guncang. "Ri, kamu kenapa sampai begini?" Tanyaku, tenggorokanku mendadak tercekat. Andri hanya tertawa, sebuah tawa hambar yang lebih terdengar seperti rintihan. "Kata dokter paru-paru gue bersih, Sep. Tapi rasanya ada sesuatu yang menyumbat di dalam sini." Ia menunjuk dadanya yang kurus. Kami duduk di teras, namun suasana terasa begitu berat. Andri bercerita bahwa sejak perjanjian dari Majingklak, hidupnya bukan sekedar diteror bayangan, tapi dihancurkan secara sistematis. Bisnis yang dia bangun jatuh dalam semalam, kontrak dibatalkan tanpa alasan, uang tabungan ludes untuk hal-hal yang tidak masuk akal, mobil rusak mendadak, barang hilang hingga biaya pengobatan yang tidak berujung. "Dia tidak pernah pergi, Sep. Dia masih ada," bisik Andri dengan suara serak. Ia menceritakan penampakan terakhirnya jam 3 pagi. Ia terbangun dan melihat makhluk hitam besar itu duduk tepat di ujung ranjangnya. Makhluk itu tidak menyerangnya, ia hanya duduk diam. Matanya yang merah menyala menatap Andri dengan nafsu makan yang mengerikan. Lalu makhluk itu mengeluarkan suara berat yang bergema dari dasar kegelapan. "Tunggu saja giliranmu, cucuku." Sejak malam itu Andri kehilangan segalanya. Pertunangannya batal, calon istrinya pergi dan kesehatannya amblas. Beberapa bulan kemudian kabar itu sampai ke telingaku. Andri meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya kering kerontang, hartanya habis tidak bersisa. Ia meninggal sendirian, ditemani oleh entitas yang mungkin selama ini perlahan-lahan mengunyah jiwanya. Kepergian Andri meninggalkan lubang hitam dalam hidupku dan adik. Meski kami tidak diteror secara fisik, bayangan pulau itu tetap membuntuti kami. Adik saudara jauhku yang tenang itu kini perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Penyakit demensia menyerangnya di usia yang masih produktif. Ia mulai melupakan wajah orang-orang tercinta, melupakan jalannya pulang. Hingga akhirnya istrinya menyerah dan pergi. Sekarang adik hanya seorang pria yang berjalan tanpa tujuan, jiwanya seolah tertinggal di lorong-lorong gelap Gua M. Dan aku sempat jatuh ke titik nadir, keuangan hancur, usaha buntu dan kegelisahan yang tidak pernah reda. Hingga suatu hari, di tengah keputusasaan, aku pulang ke rumah orang tuaku. Di hadapan mereka aku bersujud, air mataku tumpah membasahi kaki mereka. Aku baru sadar sepenuhnya saat aku meminta DP atau uang muka kepada sang penunggu gua malam itu. Aku bukan sedang bernegosiasi untuk uang, aku sedang menawarkan hidupku sendiri. Sekarang, setiap kali malam tiba dan suasana menjadi sunyi, aku sering kali teringat kembali pada suara krek-krek-krek di dalam gua itu. Suara makhluk yang mengunyah daging di kegelapan. Kami dulu datang ke sini membawa 9 foto lusuh dengan harapan bisa menjual mereka untuk nerakanya. Tapi kenyataannya kamilah yang terjual. Andri membayar dengan nyawanya, adik membayar dengan akal sehatnya, dan aku membayar dengan sisa hidupku yang kini kuhabiskan untuk memohon ampunan.
Kisah ini adalah saksi bisu bahwa di dunia ini tidak ada jalan pintas yang tidak berujung pada jurang. Kekayaan yang ditawarkan oleh kegelapan selalu menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari emas manapun di dunia ini. Jangan pernah mencoba mengetuk pintu yang tidak seharusnya dibuka, karena sekali kamu masuk, sesuatu yang ada di dalamnya mungkin tidak akan pernah membiarkanmu benar-benar pulang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih banyak buat teman subscriber kita Kang Dasep yang sudah mengirimkan kisahnya ke kami dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.